Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita akan sinau bareng tentang asal-usul dan sejarah Grobogan, wilayah yang kental pergolakan. Grobogan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Sebelum menjadi wilayah administrasi yang sah, kabupaten ini dikenal dengan daerah yang selalu bergolak di sepanjang sejarahnya. Adanya wilayah Grobogan tentu tak lepas dari campur tangan kerajaan dan pihak kolonialisme kala itu. Maka tak heran ketika daerah yang satu ini menyimpan banyak sejarah. Beberapa di antaranya berkaitan dengan asal-usul nama dan sejarah terbentuknya Kabupaten Grobogan. Munculnya nama Grobogan berawal dari penyerangan pusat kerajaan Majapahit oleh pasukan Demak yang dipimpin oleh Sunan Ngudung dan Sunan Kudus. Peperangan tersebut dimenangkan oleh Demak. Benda pusaka Majapahit pun diambil dan dimasukkan ke dalam gerobak. Peristiwa tersebut sangat mengesankan bagi Sunan Ngudung. Sebagai kenangan, tempat pengambilan benda pusaka tersebut diberi nama dengan nama Grobogan atau yang berupa grobok. Grobok adalah sebuah kotak persegi panjang yang digunakan untuk menyimpan uang atau barang yang dibuat dari kayu. Selain itu, grobok juga bisa diartikan sebagai kandang yang berbentuk kotak untuk mengangkut binatang buas hasil tangkapan perburuan. Mengutip laman resmi pemerintahannya, sejarah terbentuknya wilayah Grobogan sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram Hindu. Daerah ini menjadi pusat kerajaan Mataram dengan ibu kotanya di Madangkamulan atau Purwodadi. Keberadaan Kabupaten Grobogan berawal pada hari Senin Kliwon 21 Jumadil Lahir 1650 atau 4 Maret tahun 1726. Sejarah ini diambil dari cerita saat Susuhunan Amangkurat keempat mengangkat seorang abdi yang telah berjasa kepadanya. Nenagram Wongsodipo. Nama abdi itu kemudian diangkat menjadi Bupati Tanah Mangkonagari yang menjadi taklukan raja, yakni Grobogan dengan gelar R. Tinggi. Martopuro, wilayah kekuasaannya meliputi Sela, Teraskaras, Wirosari, Santanan, Grobogan serta beberapa daerah di Sukowati bagian utara Bengawan Solo, Babat Kartasura atau Babat Pacina 172-174. Karena Kertasura masih dalam keadaan kacau, maka pengawasan terhadap daerah Grobogan diserahkan kepada keponakan sekaligus menantunya yang bernama R. Tinggi, Suryonagoro Suwandi. Sementara untuk R. Tinggi, Martopuro sendiri masih tetap di Kartasura. R. Tinggi, Suryonagoro diserahi tugas untuk menciptakan struktur pemerintahan Kabupaten Panggrapraja, seperti adanya Bupati, Patih, Eliwon, Pamewu, Mantri, dan seterusnya sampai jabatan bekel di desa-desa. Pada saat itu, ibu kota kabupaten berada di Grobogan. Namun tidak lama setelah itu, atau pada tahun 1864, ibu kota kemudian dipindah ke Purwodadi. Saat Belanda menjajah Indonesia, pemerintah kolonial telah membagi wilayah menjadi beberapa Gewestan yang bersifat administratif yang kemudian dibagi lagi menjadi Region-Cap. Region-Cap Grobogan kala itu berada di dalam lingkungan Semarang Gewest. Kemudian setelah diberlakukannya desentralisasi Besluit pada tahun 1905, Region-Cap diberi hak otonom untuk mengelola daerahnya sendiri dan Grobogan memperoleh otonomi penuh pada tahun 1908. Pada tahun 1928, berdasarkan Statbet 1928 nomor 117, Kabupaten Grobogan mendapat tambahan 2 distrik dari Kabupaten Demak, yaitu Distrik Manggar dengan ibu kota di Godok dan Distrik Singan Kidul dengan ibu kota di Gubuk. Kemudian pada tahun 1933, Kabupaten Grobogan juga memperoleh tambahan Asitenan Kelambu dari Distrik Ondaan Kudus. Pada masa pendudukan Jepang, terjadi perubahan tata pemerintahan daerah, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942. Dalam peraturan tersebut, seluruh Jawa kecuali daerah Forstenlanden dibagi atas Sjo Karesidenan si Kota Praja, Ken Kabupaten, Gun Distrik, San Onder Distrik, dan Ku Kelurahan atau Desa. Setelah Indonesia merdeka dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah, maka daerah negara Republik Indonesia tersusun dalam 3 tingkatan, yaitu Provinsi, Kabupaten, dan Desa Kota Kecil.
Selanjutnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 dibentuklah daerah-daerah tingkat kedua di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Grobogan pun kemudian resmi menjadi wilayah kabupaten. Dengan Perda Kabupaten Dati Kedua Grobogan Nomor 11 Tahun 1991, maka ditetapkan pula bahwa Hari Jati Kabupaten Grobogan adalah Hari Senin Kliwon, 21 Jumadil akhir 1650 atau 4 Maret tahun 1726 atau 1 Rajab 1138.